sini kita akan mengerjakan lab 8.5 yaitu Container Orchestration with Kubernetes of OpenShift. Kita akan debug dan menerapkan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Di sini kita akan mendapatkan verify dan memperbaiki configuration di service dan deployment RHOCP object dan menyebarkan RHOCP object. Aplikasi Quites menggunakan Quites API dan Quites UI Container Microservice. Kita menyebarkan aplikasi pertama yaitu Quites UI Container ke RHOCP. Namun port caches dan tidak dapat merespon ke permintaan. Tetapi selain itu kita akan menghadapi kesulitan untuk mencoba menerapkan Quites API Container ke RHOCP. RHOCP Expert The Company dapat membantu kita. Sebagai user, kita di workstation match kita menggunakan lab command untuk create atau membuat OCP lab project dan menyebarkan Quites UI microservice. Sekarang kita akan memulai labnya. Jadi di sini kita akan memulai labnya. Kita akan memulai, kita salin lab start OpenShift lab. Di sini kita sudah membuka labnya. Terus kita akan membuka terminal yang baru. Terus di sini kita akan login ke cluster developer, ke cluster sebagai developer user, dan kita akan menggunakan OCP lab project. Sini kita akan login ke cluster sebagai developer. Enter. Sini kita sudah login, terus kita akan menggunakan project OCP lab. Kita copy, kita paste, enter. Nah, jadi kita sudah menggunakan OCP lab. Terus di sini kita akan masuk ke OpenShift lab directory dengan do 188 labs/OpenShift lab/directory. Di directory ini kita akan membuat Quites API YAML file. Kita buka dulu ke kita OpenShift lab. Kita sudah masuk ke OpenShift lab. Terus kita menggunakan deployment YAML file di Quites API Container
dengan OCP Lab RHOCP Project. Sini kita akan mencoba membuat deployment dengan deployment YML file. Kita salin perintahnya, paste. Nah, di sini sudah. Terus di sini kita akan membuka file deployment di text editor dengan gedit dan memodifikasi spek selector MATLAB dengan label yang sama, yaitu dengan label space template metadata label. Kita buka gedit, nah di sini sudah. Terus kita akan ganti, kita akan menambahkan match label dengan Equites AI di bawah selektor. Oh, sudah ada. Oh ya, di sini nambah. Kita cuma mengganti Equites AI. Paste. Terus ini juga kita akan mengganti labelsnya dengan Equites AI. Ini sudah. Terus kita save. Kita close. Terus kita akan membuat deployment dengan deployment file. Terus di sini kita akan mengcopy ini, kita paste. Di sini sudah containers API. Nah, sini sudah deployment apps atas API sudah dibuat. Terus kita akan verify atas API application di running state dengan UC get PO. Enter. Nah, kita sudah merunning. Terus di langkah keempat kita akan menggunakan file service YAML untuk mengkonfigurasi jaringan Qt UI. Mengkonfigurasi service YAML agar sesuai dengan berikut. Qt UI container bisa dengan Qt UI bisa mencapai Qt API container di http Qt API 88p URL. Qt API container membaca port 8080 by default. Terus kita menerapkan Qt UI setelah Qt API ada di Qt API host, dan
dan aplikasi arsitek akan menjalankan untuk merestart Qt UI jika diterapkan dengan urutan yang salah. Sini jika kamu melakukan kesalahan menghapus dan membuat ulang service object untuk misalnya kamu bisa menggunakan delete minf service YAML. Kita akan membuka file service YAML menggunakan gedit untuk mengkonfigurasi service di port 8080. Tadi saya ada kesalahan sedikit. Di sini kita akan membuka gedit service YAML. Nah, di sini kita akan menambahkan port 8080. Kita ganti di sini jadi port 80. Sudah, terus kita akan mengkonfigurasi service untuk mengirim pesan ke port 8080. Di sini kita akan mengganti target port. Terus kita juga akan mengkonfigurasi service untuk mengirim pesan ke Qt API label. Kita copy. Terus juga kita akan mengkonfigurasi service untuk bisa ada Qt API hostname-nya untuk namanya. Terus sini sudah, terus kita save, kita close. Sini kita akan membuat service dengan file YAML dengan menggunakan perintah create minf service YAML. Di sini kita akan membuat service menggunakan file service YAML dengan perintah create minf service YAML. Ini sudah salin, kita enter. Nah, kita sedang membuat service Qt API. Sini kita akan memverifikasi service dengan endpoint IP address McDefer di outputnya. Ini kita akan copy deskripsi service. Nah, di sini ada namanya yaitu Qt API dan selektornya app sama dengan Qt API dengan port 8080 dengan target port 3880
dengan endpoint di 880. Terus di sini kita akan memverifikasi Qt UI di still filling container, still filling. Nah, di sini sudah running. Terus ini kita akan restart Qt UI container. Kita bisa mendarat ke container dengan container konten dengan apps label dan Qt UI deployment membuat ulang kontainer. Jadi kita akan mendelete dengan perintah oc delete part-min 1 app dan Qt UI. Kita paste, enter. Jadi setelah kita sudah mendelete, kita akan memverifikasi Qt UI dengan membuat konten baru. Kita sudah memverifikasi. Terus langkah kelima, kita akan membuka di web browser dengan __ UI pcplab apps pcp.example.com dengan verifikasi application works. Ini kita copy dulu, kita buka Firefox. Kita salin di sini. Nah, di sini kita sudah ada verifikasi aplikasinya. Kita close. Sini kita di sini kita sudah sukses menjalankan semua langkah yang ada di labnya. Kita finish dengan tekan, kita bisa finish dengan Y.